Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para habaib yang kami muliakan, kepada seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Quba dan para jamaah Masjid Quba yang senantiasa dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ini kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim, ya. Dan alhamdulillah kita sekarang berada di hari kedua di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita tetap semangat, ya, tetap berjihad, tetap taat kepada Allah, menjalankan segala aktivitas di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberkahi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para bapak, ibu jamaah Masjid Quba yang senantiasa dirahmati oleh Allah, hari ini insyaallah kita akan bersama-sama untuk mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan fikih Ramadan, ya. Dan perlu kita ingatkan, kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mendatangkan Ramadan kepada kita, ketika Allah menghadirkan Ramadan kepada kita, itu bukan Allah ingin memuliakan agar kita mengagungkan Allah, tidak. Tetapi Allah datangkan Ramadan kepada kita untuk memuliakan kita. Oleh karena itu kita diuji oleh Allah dengan melalui bulan Ramadan, ya. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bulan Ramadan ini merupakan salah satu ujian yang Allah berikan kepada kita. Allah ingin mengetahui seberapa besar ketaatan kita kepada Allah, seberapa besar kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala datangkan Ramadan. Allah ingin menguji ketaatan kita dan Allah ingin menguji kesabaran kita. Ya. Maka di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin." Apakah kalian mengira begitu mudah engkau masuk surga, padahal Allah belum menguji kalian, padahal Allah belum menguji ketaatan kalian dan kesabaran kalian? Ini maksudnya apa, Pak? Allah datangkan Ramadan, ini salah satunya adalah ujian ketaatan kita kepada Allah. Ya, seberapa besar ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, Allah uji kita dengan Ramadan. Allah ingin mengetahui seberapa besar ketaatan kita, seberapa besar kita menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Nah, oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan ini merupakan salah satu bulan yang Allah muliakan untuk kita, yang Allah kasih kehormatan untuk kita. Maka bagi hamba-hambanya wajib untuk taat kepadanya, ya.
Jadi Allah datangkan Ramadan sebagai ujian, ya, seperti kita, Pak. Kita ini kan kalau punya perusahaan, ya, kita ingin merekrut seseorang untuk kerja dengan kita. Misal gajinya 10 juta. Otomatis kita pun sebelum dia kerja dengan kita akan uji. Bagaimana setelah nanti dia kerja, bagaimana dia sabar dalam menghadapi tekanan oleh atasan gitu ya, Pak ya. Masya Allah. Itu pun diuji. Makanya Allah datangkan Ramadan pun untuk menguji kita. Ya. Oleh karena itu, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka salah satu ciri orang yang akan selamat dari siksa kubur, dari siksa akhirat adalah dia akan selalu sabar ketika menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Dia akan selalu taat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang yang berbuka puasa, orang-orang yang tidak taat dengan apa yang Allah perintahkan, orang-orang yang tidak taat dengan apa yang Allah perintahkan, dia berbuka puasa, maka itu dosanya besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Abu Dawud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aftara yauman min Ramadan fi ghairi rukhsatin, barang siapa yang berbuka puasa di satu hari di bulan suci Ramadan tanpa ada rukhsah, ya, tanpa ada keringanan, tanpa ada udzur, maka baginya ketika dia mengqadha 1 tahun untuk menggantikan 1 hari di bulan Ramadan, itu tidak dapat menggugurkan murkanya Allah. Itu tidak dapat memadamkan murkanya Allah. Makanya nilai ibadah di bulan suci Ramadan itu besar, Pak. Ini kesempatan kita. Ini kesempatan baik kita untuk menggapai sebanyak-banyaknya ibadah di bulan suci Ramadan. Ya. Maka jangan tinggalkan ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, ya, melarang hambanya untuk berbuka puasa di bulan suci Ramadan. Kecuali, nah ini kecuali, ada 2 orang yang boleh untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Nah, kita hari ini akan belajar bersama-sama tentang fikih Ramadan, ya. Yang pertama, di dalam Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 184, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Ya. Jadi di sini orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa kecuali ada 2 orang. Yang pertama adalah para musafir, yang kedua adalah orang yang sedang sakit, maka itu yang diizinkan untuk boleh tidak berpuasa. Namun ada syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu as-safar. Orang yang boleh untuk berbuka puasa yaitu bagi orang yang sedang safar. Ya. Ada syaratnya. Orang ketika mau berbuka puasa, tidak puasa ketika dia sedang safar. Yang pertama, safar yang dia tempuh, ya, melebihi jarak orang boleh mengqashar salat. Yang pertama, ya. Dalam fikih dijelaskan orang yang boleh mengqashar salat itu harus jarak yang ditempuh minimal 16 farsakh, itu kurang lebih 89 kilo. Ya. Kalau orang safarnya lebih dari 89 kilo, maka dia boleh untuk berbuka puasa. Itu pun masih ada syaratnya, Pak. Ya. Yang kedua, syarat orang boleh berbuka puasa di bulan Ramadan
Safar yang kedua syaratnya adalah safar yang dia lakukan adalah safar yang mubah. Safar yang mubah itu apa, Pak? Safar yang tidak mengandung maksiat. Nah, kalau Bapak mau silaturahim ke saudara misalkan, ya, jarak tempuh yang Bapak lakukan itu lebih dari 89 kilo, maka Bapak boleh tidak berpuasa. Ya. Bapak boleh berbuka puasa. Ya. Tapi dengan syarat safarnya adalah safar yang bukan maksiat. Ya, kalau safar maksiat apa Ustaz? Nah, safar maksiat kalau Bapak mau pergi ke Bandung misalkan, tujuannya apa? Untuk cari selingkuhan. Nah, itu safar yang maksiat, Pak. Itu nggak boleh. Ya. Nah, itu yang tidak boleh. Ya. Lalu yang ketiga, ini yang ketiga, orang yang boleh safar, dia boleh tidak puasa di pagi hari. Jadi misalkan semalam Bapak berniatan ingin safar ke Bandung atau ke Semarang misalkan. Bapak niatan dari malam dan Bapak mau safar dan besoknya Bapak tidak puasa misalkan. Nah, boleh, tapi dengan syarat Bapak keluar rumahnya yaitu sebelum sholat subuh. Jadi Bapak pengen sudah niatan nggak puasa, Bapak mau makan misalkan jam 6 pagi misalkan. Jadi Bapak berangkatnya sebelum subuh, Bapak sudah pergi, kemudian sampai Ciledug jam 6 pagi misalkan. Bapak boleh buka puasa. Ya, boleh. Tapi kalau Bapak keluar rumahnya setelah subuh, Bapak tidak boleh berbuka puasa kecuali jarak tempuh yang Bapak lakukan mencapai 89 kilo. Jadi kalau misalkan Bapak keluar dari rumah habis sholat subuh, maka selama habis sholat subuh sampai jarak yang ditempuh 89 kilo tidak boleh berbuka puasa. Begitu, Pak, ya. Dan itu pun ada syaratnya, Pak. Syaratnya yaitu harus dalam keadaan tidak membaik kondisinya. Ya, misalkan Bapak pergi baru sampai ke mana? Baru sampai ke Karawang, tiba-tiba matanya sudah berkunang-kunang. Waduh, sambil nyetir ya, khawatir nabrak gitu ya. Maka Bapak boleh untuk berbuka puasa. Tapi selagi Bapak masih kuat, tidak diperkenankan untuk berbuka. Ya. Jadi yang boleh berbuka itu ya, itu ketika dia sedang berkendara dan kondisinya sudah tidak fit lagi gitu. Artinya Bapak boleh di saat itu buka berpuasa. Oke. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana Ustaz? Lebih afdol saya berbuka puasa atau saya tetap berpuasa? Lihat dulu Pak kondisinya. Kalau Bapak keluar rumah dari waktu subuh, kemudian di jalan Bapak masih mampu untuk berpuasa, maka jangan batalkan, tetap berpuasa. Ya, tetap berpuasa. Walaupun jarak tempuhnya sudah mencapai 89 kilo, Bapak tetap berpuasa. Nah, lalu kalau kondisinya Bapak sudah kurang fit, waduh sudah nggak enak lagi, baru boleh untuk berbuka puasa. Begitu Pak ya. Ya, itu jadi lebih afdolnya tetap berpuasa. Beda dengan sholat, Pak. Beda dengan sholat. Kalau sholat lebih afdol mengqashar atau tetap 4 rakaat, Pak? Lebih afdol mana, Pak? Lebih afdol mengqashar. Ya. Kalau sholat lebih afdolnya mengqashar. Tapi kalau puasa lebih afdolnya tetap berpuasa. Ya. Kecuali kondisinya sudah tidak memungkinkan, gitu ya. Nah, namun Pak, 3 syarat yang telah disebutkan tadi itu tidak berlaku pada mudinan lis safar, yaitu orang yang kerjanya tukang sopir. Misalkan ada sopir travel gitu ya, yang kerjanya tiap hari itu di jalan gitu, nyetir mobil atau sopir bis gitu ya,
maka itu tidak boleh berbuka, Pak. Tidak boleh berbuka puasa. Walaupun jarak yang ditempuh itu lebih dari 89 kilo. Ya. Jadi tidak boleh. Ya. Nah, lalu di sini disebutkan, ya, jadi orang yang kerjanya sopir tidak boleh berbuka puasa. Ya. Bahwa Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang sedang safar boleh berbuka ketika dalam keadaan darurat. Ya, sudah sakit, sudah lemah, sudah tidak mampu, maka boleh. Ya. Dalilnya mana, Pak? Dulu di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah SAW hendak Fathul Mekah, hijrah dari Madinah ke Mekah, di tengah jalan, yaitu tepatnya di bukit, ya, di bukit namanya Qura Al-Ghani, ya, di bukit Qura Al-Ghani, suatu ketika para sahabat Nabi sudah tidak mampu untuk menahan laparnya, Pak. Jadi waktu itu ada 10.000 pasukan, ya, di tengah jalan, sahabat-sahabat sudah tidak mampu untuk menahan rasa laparnya. Dan mereka sudah tidak mampu berjalan, Pak. Saat itu ada sahabat yang datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna nasa qad syaqqa alaihi siyam. Inna nasa yang duru ma fa'alta." Ya Rasulullah, ini para sahabat-sahabat sudah tidak mampu untuk berpuasa, ya Rasul. Mereka dalam keadaan kesulitan, kelaparan yang begitu berat. Namun mereka melihat engkau, ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Setelah itu Rasulullah mengatakan, baik, kalau begitu siapkan makanan, kita berbuka puasa. Jadi begitu, Pak. Kalau kondisinya sudah tidak memungkinkan, boleh kita untuk membatalkan puasa. Kalau kondisinya sudah tidak memungkinkan. Ya. Contoh tadi, sahabat tadi sudah nggak pada mampu untuk berpuasa, Pak. Padahal itu waktunya sudah waktu asar, Pak, menjelang maghrib, gitu ya. Ketika Rasulullah mendengar itu, baik, siapkan makanan, kita berbuka puasa. Ya, jadi dalam hal ini Rasulullah membolehkan untuk membatalkan puasa ketika dalam keadaan darurat. Dan jangan sampai dengan kita menahan lapar kita sedangkan kita sudah tidak mampu untuk berpuasa, kita tahan. Wah, saya tetap berpuasa. Nah, itu menyalahi aturan, Pak. Ya, menyalahi aturan. Kenapa? Ketika sahabat Nabi itu sebagian dibolehkan untuk membatalkan puasa. Ada sebagian sahabat yang kemudian dia tidak batal, Pak. Tidak membatalkan puasanya, gitu. Jadi dia tetap puasa, gitu. Saat itu ada sahabat lapor, ya Rasulullah, ada juga sebagian kita yang mereka nggak berbuka puasa, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Pak, ulaika kal asad. Mereka itu orang yang bermaksiat. Ya, Masya Allah. Jadi apa, Pak, yang bisa kita dapatkan? Bahwa ketika kita dalam keadaan sudah tidak mampu untuk menjalankan puasa karena kondisi lemahnya badan kita, maka kita boleh untuk berbuka. Ya. Nah, itu dalam keadaan sudah tidak mampu lagi. Jadi Bapak jangan dipaksain, Pak. Oh, sudah safar dalam keadaan lemah gitu ya, matanya sudah berkunang-kunang, tapi Bapak tahan, wah saya pasti bisa gitu ya. Nah, itu menyalahi, Pak. Ya. Makanya agama ini mengajarkan bahwa kita ini disuruh mengikuti Allah dan Rasulnya, bukan mengikuti keinginan kita, gitu ya. Oleh karena itu, para Bapak yang dirahmati Allah SWT, ya, kita boleh untuk berbuka puasa kecuali dalam keadaan darurat, ya. Ya. Jadi boleh, Pak, ya. Masya Allah. Nah, namun tadi yang sudah saya sampaikan bahwa orang-orang yang sahabat-sahabat yang tadi tidak berbuka puasa, Rasulullah mengatakan mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Ya, jadi kita ini jangan terlalu mengedepankan keinginan kita, sedangkan ada dalil yang ada dalam Rasulullah SAW. Ya. Jadi jangan sampai kita mengedepankan keinginan kita, padahal Rasulullah memerintahkan untuk berbuka puasa, gitu ya.
Nah ini hari ini Masya Allah ya. Ya, jadi ini bukan bid'ah Pak ya, bukan bid'ah. Hari ini Masya Allah banyak orang yang membidah-bidahkan. Ya, orang yang membidah-bidahkan. Bid'ahnya bukan pada tempatnya. Gitu. Jadi urusan khilafiyah adalah urusan yang sudah diperbolehkan dalam Islam. Gitu ya. Makanya kita ini harus belajar banyak tentang ya ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Ya. Nah ini karena banyak orang yang hari ini justru suka membidah-bidahkan gitu ya. Masya Allah. Ya, jadi masalah sholat taraweh pun Pak, masalah sholat taraweh pun itu ada orang yang suka membidah-bidahkan. Nah, orang yang sholatnya 8 rakaat membidahkan sholat yang 20 rakaat. Orang yang sholat 20 rakaat membidahkan yang 8 rakaat gitu. Jadi masalah taraweh Pak, masalah sholat taraweh itu Rasulullah tidak pernah menentukan jumlahnya Pak. Gak pernah menegaskan jumlahnya berapa, gak pernah Pak. Lalu bagaimana Ustaz dengan sholat yang 8-20 rakaat itu bagaimana? Itu interpretasi dari para sahabat Pak. Jadi Rasulullah nggak pernah menentukan sholat taraweh jumlahnya 8 rakaat, 20 rakaat, tidak pernah Pak. Itu hanya interpretasi dari para sahabat Nabi. Ya. Karena apa? Di zaman Umar bin Abdul Aziz saja itu sholatnya tidak 20 rakaat Pak. Sholatnya 36 rakaat. Ya. Jadi pendapat para ulama ya mengatakan bahwa mereka mengambil jumlah rakaat itu ada yang 8, ada yang 20 gitu ya. Ada yang 36 rakaat gitu. Ya. Ya. Nah, jadi hari ini tidak usah kita menyalahkan ketika ada orang yang sholatnya tidak sama dengan kita. Mereka mau 20 rakaat silakan gitu. Mau sholatnya 8 rakaat silakan gitu. Nggak usah membidah-bidahkan gitu ya. Ya. Ya, Masya Allah. Ya. Karena di Madinah saja Pak, di Madinah saja itu sebelum Covid itu sholat tarawihnya itu Pak 20 rakaat Pak di Makkah Madinah. Sebelum Covid sholat tarawihnya 20 rakaat. Namun setelah Covid itu berbeda Pak. Di sini ada yang terakhir kemarin umroh ada Pak. Ya. Ya tahun lalu ada yang umroh Pak. Ya, umroh kemarin setelah Covid jumlah rakaat yang dilakukan oleh penduduk Mekah dan Madinah itu 10 rakaat Pak. Coba tanya ke Bapak yang sudah ya, itu 10 rakaat Pak. Ya. Jadi masalah jumlah rakaat pun tidak ada ketentuan pastinya. Ya. 16 boleh tidak Pak? Salat tarawih 16 Pak? Boleh Pak. Tapi nanti jangan bikin seperti itu Pak. Nanti dibilang oh ini aliran sesat gitu. Ya. Makanya begitu Pak. Ya, masalah khilafiyah tidak usah kita besar-besarkan gitu ya. Ya. Ada lagi hari ini Masya Allah ya, orang yang sholatnya 8 rakaat kemudian dia sholat di masjid yang sholatnya 20 rakaat ya. Kemudian dia keluar dari imam setelah sholat 8 rakaat dia langsung keluar Pak. Itu tidak dapat fadilah sholat jamaahnya Pak. Ya. Makanya kalau kita meyakini sholat tarawih 8 rakaat misalkan, ya kita sholat di masjid yang 8 rakaat. Kalau kita meyakini 20 rakaat, ya kita sholat di masjid yang 20 rakaat Pak. Jangan sampai kita yakin dengan 8 rakaat, kemudian kita sholat di masjid yang 20 rakaat, setelah itu keluar. Nah, setelah keluar dari masjid kita micu-micu Pak. Oh, ini dasar masjid bid'ah misalkan begitu. Jangan Pak ya. Dan ini orang tidak mendapatkan pahala sholat bersama imam. Karena Rasulullah mengatakan apa? Man shallal mal imam, barang siapa yang sholat bersama imam, hatta yansarif, sampai selesai sholat, maka dia mendapatkan kutibalahu ajru qiyamul lail, itu mendapatkan pahala qiyamul lail semalam penuh Pak. Masya Allah. Jadi kalau kita sholat Pak taraweh bersama imam dari awal sampai akhir
itu kita mendapatkan pahala seakan-akan kita qiyamul lail sepanjang malam, Pak. Masya Allah, ya. Oleh karena itu, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masalah khilafiyah, tidak boleh, tidak usah kita besar-besarkan. Ini bagi orang, kita kembali lagi, bagi orang yang safar, ya. Orang yang safar boleh, ya, untuk berbuka ketika dalam keadaan sudah tidak memungkinkan. Lalu yang kedua, orang yang boleh untuk tidak berpuasa, ya, ini yang kedua adalah orang yang sakit, Pak. Ya. Orang yang sakit boleh untuk tidak berpuasa, tapi dengan syarat sakitnya harus sakit yang berat. Tidak boleh sakit ringan kemudian tidak berpuasa, itu tidak boleh, Pak. Kalau seandainya dia tidak berpuasa, maka dia digolongkan orang-orang yang mendapatkan siksaan besok di hari kiamat, gitu ya. Karena Rasulullah pernah suatu ketika, Pak, Rasulullah dalam malamnya itu ketika tidur, ya, beliau ini dimimpikan, Pak. Dimimpikan tangan Rasulullah ditarik oleh dua malaikat, ya. Ada yang menjelaskan itu adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Di dalam mimpinya Rasulullah diajak, ya, menuju ke perbukitan. Saat di perbukitan Rasulullah mendengarkan ada suara orang yang sedang disiksa, Pak. Orang yang sedang disiksa. Kemudian Rasulullah tanya, "Ma hadas saut?" Siapakah orang yang sedang disiksa ini? Kata malaikat, ini adalah orang-orang yang sedang disiksa di alam di neraka, kata malaikat. Tidak lama kemudian Rasulullah berjalan. Saat Rasulullah berjalan, tiba-tiba Rasulullah diperlihatkan ada orang yang sedang kakinya digantung, Pak. Kakinya digantung, diikat, uratnya dikelupas, diikat juga, gitu ya, sampai keluar dari nanah, sampai mulutnya terkoyak, Pak. Mulutnya terkoyak, keluar dari segi mukanya, matanya, telinganya, itu mengeluarkan darah dan nanah. Dan saat itu Rasulullah tanya, ini siapa? Jibril. Kata Jibril, ini ada haula'i alladzina yuftiruna saum Ramadan. Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan, ya, tanpa adanya udzur. Nah, ini hati-hati, Pak, ya. Tanpa adanya udzur, ya. Orang sakitnya biasa, sakitnya panu misalkan, flu, langsung berbuka puasa. Hati-hati, Pak. Ini diancam oleh Rasulullah, Pak, ya. Jadi orang yang boleh untuk tidak berpuasa yaitu ketika orang yang sakit berat, seperti apa? Demam, gitu ya. Demam, tipes, ya. Lalu diizinkan oleh dokter untuk berbuka puasa, gitu ya. Ini dokternya bilang, "Pak, kalau Bapak melanjutkan puasa, ya, itu akan berdampak fatal, misalkan. Akan bisa menjadi penyakitnya bertambah, misalkan. Maka boleh untuk berbuka puasa." Ya. Ya. Maka Allah katakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada orang yang ahlinya. Maka dalam hal ini, orang yang sakit boleh tidak berpuasa ketika mendapatkan izin dari dokter, bukan izin dari tetangganya, Pak. Bukan dari tetangganya, Pak. Bapak sakit, tanya tangganya, "Pak, saya sakit, kira-kira boleh buka nggak?" "Boleh, Pak, itu Bapak lagi sakit," gitu. Kebetulan dokter tetangganya orang ngebelajar juga, Pak. Itu itu nggak boleh, Pak, ya. Kecuali dokternya kecuali tetangganya itu dokter misalkan, itu boleh, ya. Jadi harus dapat izin dari dokter bahwa dia boleh untuk berbuka puasa. Jadi di sini syaratnya harus sakit berat. Sakit berat, yang kedua dapat anjuran dokter. Jangan sampai sakitnya ringan kemudian berbuka, hati-hati, ya. Apalagi sakit panu. Kenapa nggak puasa? Sakit, Ustaz. Sakit apa? Sakit panu. Nanti kalau saya puasa, panunya akan menyebar. Ini orang yang akan diadab, Pak. Ya, insya Allah, ya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu ini yang pertama, ya. Kalau orang sudah sakit berat boleh untuk berbuka puasa. Yang kedua yaitu orang yang hamil.
Orang yang hamil boleh tidak berpuasa, ya. Namun ketika dia hamil dan dia berbuka puasa karena dia khawatir pada dirinya, maka dia tetap wajib mengqadha di hari lain tanpa harus membayar fidyah. Itu kalau dia khawatir dengan sendiri. Tapi kalau dia hamil, dia tidak puasa karena khawatir anaknya, ya, nanti takutnya ada apa-apa dalam perutnya misalkan, maka dia boleh tidak berpuasa, tapi dia wajib mengqadha dan bayar fidyah. Bayar fidyah, Pak, ya. Fidyahnya berapa? Itu 6.700 gram, itu kurang lebih ya, itu ya, 1 kilo kurang beras gitu. Itu orang yang tidak berpuasa dalam keadaan hamil dan dia khawatir terhadap anaknya. Ya. Lalu yang keempat, orang yang boleh untuk tidak berpuasa yaitu orang yang menyusui. Nah, ibu-ibu yang sedang menyusui, ya, boleh untuk tidak berpuasa, dan itu pun sama. Kalau dia tidak berpuasa karena khawatir ASInya jadi tidak keluar, jadi di sini ada faktor eksternal, Pak, maka dia wajib mengqadha plus wajib membayar fidyah. Tapi kalau dia sedang menyusui, dia khawatir pada dirinya sendiri, nah maka dia wajib mengqadha saja, gitu ya. Kemudian yang kelima, orang yang boleh untuk tidak berpuasa, ini yang kelima adalah orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua boleh untuk tidak berpuasa ketika tidak memungkinkan dia berpuasa, Pak. Ya, karena tubuhnya sudah lemah, ya, tubuhnya sudah tidak fit lagi, gitu. Maka boleh untuk tidak berpuasa. Ya, boleh. Tapi apakah wajib mengqadha? Lihat. Kalau dia masih ada kemampuan untuk berpuasa, maka wajib mengqadha di hari lain. Tapi kalau dia sudah tidak mampu untuk mengqadha, maka tidak perlu untuk berpuasa. Jadi dia hanya diwajibkan untuk bayar fidyah, ya, hanya untuk diwajibkan untuk bayar fidyah. Dan bayar fidyahnya pun harus dibayarkan setelah terjadinya setelah di luar di hari itu, Pak. Misalkan Bapak hari ini ada punya orang tua yang sudah tua, nggak mampu untuk berpuasa, misalkan. Ya, kemudian tidak mampu untuk mengqadha juga, maka keluarganya atau Bapak itu wajib membayar fidyah dan dibayarkan di esok harinya, bukan di hari itu, gitu ya. Ya, jadi begitu, Pak. Ya, Masya Allah. Jadi orang tua boleh untuk tidak berpuasa. Nah, ini tapi dengan syarat sudah tidak mampu untuk berpuasa. Karena saya mendengar, Pak, ada aliran sesat, Pak. Ada aliran sesat, saya pernah dengar itu, ada jamaah yang tanya, Ustadz, saya dulu pernah belajar, ya, mendengarkan ada ceramah, katanya orang yang sudah tua boleh nggak berpuasa, Ustadz. Nah, sekarang saya nggak berpuasa, Ustadz. Masya Allah, Pak, ini aliran sesat, Pak. Maka dalam fikih itu orang yang sudah tua boleh untuk tidak berpuasa dengan syarat ketika tubuhnya sudah melemah. Kalau tubuhnya masih fit, seperti bapak-bapak yang di sini saya lihat, Masya Allah, Pak, rata-rata sudah berumur semuanya, ya, 50 ke atas, 60 ke atas, tapi masih sehat-sehat semuanya, Masya Allah. Ini wajib, Pak, tetap wajib, Pak, ya, tetap wajib untuk berpuasa, ya, tetap wajib untuk berpuasa, ya. Makanya salah satu tanda Allah memberikan rahmat kepada kita, Pak, ketika kita diberikan umur yang sudah lanjut usia, tapi kita masih mampu untuk berpuasa, Pak. Itu Masya Allah, Pak. Itu anugerah, Pak, ya. Masya Allah, ya. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi orang yang sudah orang yang sudah tua boleh untuk tidak berpuasa, boleh membatalkan puasanya. Oke. Lalu yang keenam, orang yang boleh untuk tidak berpuasa, yang keenam adalah terlalu lapar dan dahaga. Nah, ini kalau orang sudah terlalu lapar, sudah tidak mampu untuk menahan laparnya,
Ya, seperti apa Pak? Seperti orang kena penyakit diabetes. Orang kalau punya penyakit diabetes itu kan tidak mampu untuk menahan lapar Pak. Sehingga kalau dia menahan laparnya itu bisa mengakibatkan penyakit fatal Pak. Bisa mengakibatkan lebih berat penyakitnya. Maka boleh untuk berbuka puasa gitu ya. Lalu kemudian yaitu yang keenam, yang ketujuh, orang yang boleh untuk berbuka puasa yaitu orang yang dipaksa. Oh, kalau ada orang dipaksa disuruh berbuka, misalkan ada PKI datang ke rumah kita dengan bawa pistol, ayo buka, kalau nggak buka puasa kamu saya bunuh misalkan. Nah itu dipaksa untuk berbuka, maka boleh untuk berbuka Pak. Boleh. Dan setelah nanti dia telah diancam, dia boleh untuk melanjutkan puasanya lagi Pak. Itu Pak. Apakah puasanya batal? Tidak batal Pak. Itu kalau orang dalam keadaan terpaksa. Tapi kalau ada PKI seperti itu datang ke kita, oh kita senang semuanya Pak ya. Waduh, kalau bisa PKI tiap hari didatang gitu. Ya, Masya Allah. Jadi begitu ya. Nah, jadi kalau orang dipaksa untuk berbuka, itu boleh dia tidak berpuasa, membatalkan puasanya. Oke. Lalu yang ke-8, orang yang boleh untuk tidak berpuasa yaitu sahibul masyaqqah, ya. Sahibul syaqqah, ya. Artinya orang yang memiliki pekerjaan yang berat. Orang yang kalau sudah kerjanya berat, dia nggak mampu untuk menahan rasa laparnya, boleh untuk berbuka puasa. Tapi dengan syarat dia benar-benar sudah tidak mampu untuk menjalankan puasa, maka boleh gitu ya. Ya, ini 8 orang yang boleh untuk tidak berpuasa, ya. Yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ya. Lalu berikutnya sunnah-sunnah Ramadan. Ya. Sunnah-sunnah Ramadan. Ya. Di bulan Ramadan ini Pak, kita perbanyak untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Ya. Kenapa? Karena orang yang tidak suka menjalankan sunnah Nabi itu merupakan salah satu tanda dia kurang beriman kepada Nabi, kurang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sunnah-sunnah yang harus kita perbanyak untuk dilakukan di bulan Ramadan, yang pertama adalah bersahur. Jadi bapak-bapak kalau puasa Ramadan, ya, jangan tinggalkan sahur. Walaupun cuma satu tegakan air, ya, atau apapun misalkan, itu minimal sahur. Kenapa? Karena orang yang bersahur itu akan mendapatkan keberkahan. Tasahharu fa inna fis sahur barakah. Makanya orang yang sahur Pak, rata-rata ibadahnya kuat Pak dan berkah. Beda dengan orang yang puasa tapi tidak sahur Pak, ya. Maka Rasulullah tekankan untuk bersahur. Makanya orang yang sahur itu ya rata-rata mudah dalam menjalankan ibadah Pak. Ya, paginya dia ya, mudah ketika membaca Al-Quran gitu ya. Itu berkah Pak, salah satu tanda keberkahan gitu ya. Tapi kalau orang nggak sahur rata-rata nggak kuat Pak, lemos gitu ya, Masya Allah. Lalu yang kedua, sunnah yang harus kita perhatikan adalah mempercepat berbuka puasa. Nah ini Rasulullah memerintahkan ketika kita berbuka puasa segera untuk berbuka, ya, segera untuk berbuka. Dan sunnahnya yaitu makan kurma Pak. Jadi kalau kita mau berbuka sunnahnya makan kurma. Ustadz, kurma kan ada di Arab. Itu ya Rasulullah karena makan kurma karena adanya di Arab gitu kurmanya. Enggak Pak. Di zaman Rasulullah itu makan itu banyak Pak. Ada makanan apa semuanya ada Pak. Di zaman Rasulullah. Tapi Rasulullah memilih untuk berbuka dengan kurma. Maka itu pun salah satu sunnah Nabi, yaitu makan dengan kurma. Jadi Bapak kalau sebelum Ramadan itu sebetulnya harus disiapkan Pak. Siapkan kurma di rumah gitu ya. Makan 3 dulu, setelah itu baru minum gitu ya, baru makan yang lainnya.
Itu sunnahnya seperti itu. Lalu yang keempat sunnahnya yaitu membaca bismillah. Nah ini banyak kesalahan Pak. Di antara kita banyak kesalahan. Kalau orang berbuka puasa, sebelum dia makan, itu dia ucapkan bismillah dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim baru berbuka gitu, baru makan. Lalu dengan doa doanya dhahabat dhama wabtalatil aruq wa thabatal ajr insyaallah, itu kapan Ustaz diucapkan? Setelah selesai makan Pak. Jadi kita ini kan kadang-kadang doa dulu baru makan, sedangkan kita lupa bismillah. Sedangkan yang disunahkan oleh Nabi itu baca bismillah Pak. Jadi bismillah dulu, makan, bismillah, setelah itu minum, makan kurma, minum, setelah makan selesai baru baca dhahabat dhama. Allahumma lakasumtu gitu, wabika aman gitu ya. Itu seperti itu Pak ya. Jadi yang diajarkan Rasulullah itu adalah baca bismillah dulu. Karena nggak ada Pak. Bapak silakan cari hadis yang mengatakan Rasulullah itu berbuka puasa dengan membaca doa terlebih dahulu kemudian makan. Enggak. Rasulullah baca bismillah dulu Pak. Baca bismillah, setelah itu makan kurma, minum, setelah selesai makan baru berdoa gitu kan. Maka kita kalau berdoa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, itu pun dibaca setelah makan Pak. Lalu bagi orang yang berbuka puasa, perbanyak berdoa Pak. Perbanyak berdoa. Jadi kalau kita setelah makan, perbanyak berdoa. Kenapa? Karena orang yang akan dikabulkan doanya yaitu orang yang sedang berbuka puasa Pak. Jadi setelah kita makan, kita berdoa. Karena doanya itu dakwatun la turad, dakwanya tidak ditolak oleh Allah. Jadi sunnahnya itu ketika kita setelah makan, perbanyak berdoa. Begitu Pak ya. Karena disitulah masa waktu-waktu yang mustajab. Jadi jangan lantas habis makan kemudian doanya sedikit makan lagi gitu Pak, jangan Pak. Tahan dulu gitu ya. Jadi habis makan berbanyak berdoa karena disitulah waktu yang mustajab gitu ya. Lalu yang keenam, sunnah-sunnah yang harus dilakukan di bulan Ramadan yaitu berlomba-lomba memberikan makan kepada orang. Nah ini Pak ya. Kita kalau mampu untuk membeli makan, beli makan. Kenapa? Orang yang memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, maka orang itu akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa Pak. Di copy paste Pak. Ya. Makanya bapak-bapak kalau ya menjelang Ramadan siapkan Pak. Siapkan tenaga, siapkan dana, belikan apapun, letakkan di masjid. Nah, setiap orang yang makan Pak, di Kuba menerima Pak, Masya Allah, di Kuba menerima Pak, silakan Pak ya. Itu berlomba-lomba Pak. Rasulullah itu begitu Pak. Ya, ketika menjelang Ramadan itu Masya Allah berlomba-lomba untuk membeli makan Pak, Masya Allah Pak. Di Mesir itu orang nggak mampu saja Pak. Mereka akan berusaha untuk mencari makanan yang bisa dikasihkan ke orang. Walaupun makanannya cuma ringan Pak, satu kurma saja Pak. Masya Allah. Jadi ini sunnahnya, ini bulan ini adalah bulan tempatnya untuk kita mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya Pak. Jangan tinggalkan. Ngapain uang ada di rekening Pak? Ya, ngapain uang di rekening? Keluarin Pak. Gak usah takut. Bismillah ya. Ini bekal kita nanti di akhirat gitu ya. Makanya jangan tertipu dengan dunia Pak ya, Masya Allah. Kalau kita mati pun yang akan kita bawa adalah amal kita gitu ya. Ini yang keenam, perbanyak memberi makan orang. Kemudian yang ketujuh, banyak menuntut ilmu. Ini sunnahnya Pak, Masya Allah. Saya lihat bapak-bapak ini rajin-rajin sekali, Masya Allah. Ini salah satu sunnah-sunnah Nabi Pak, perbanyak untuk belajar ilmu. Jadi di luar bulan Ramadan mungkin kita banyak aktivitas kerjaan kita, banyak aktivitas di luar. Saat di bulan Ramadan
waktunya khusus untuk beribadah kepada Allah, Pak. Makanya nggak ada waktu yang terbaik adalah waktu di bulan Ramadan. Ya. Makanya suatu ketika pernah ada di zaman Nabi, ya. Jadi ketika Nabi SAW bersama dengan para sahabatnya, Nabi itu pernah sedang safar, di tengah jalan Rasulullah berhenti, Pak. Rasulullah berhenti. Saat itu Rasulullah berhenti mendadak, para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berhenti mendadak ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Wallahi, saya melihat dulu di masa zaman Nabi dahulu pernah ada nabi yang lewat di jalan ini. Ketika dia lewat, dia melihat ada seorang nenek-nenek tua yang sedang menangisi di atas kuburan ini." Lalu Nabi itu tanya, "Nek, kenapa Nek kamu nangis di atas kuburan ini, Nek?" Kata nenek itu apa? "Saya sedang menangisi anak saya yang masih bayi, umurnya masih 300 tahun, Pak." Masya Allah. Umur 300 tahun katanya masih bayi, Pak. Oh, akhirnya apa? Nabi itu bilang, "Nek, tahu nggak Nek, nanti di akhir zaman akan ada seorang nabi yang diutus oleh Allah yang umurnya cuma 60-70 tahun saja, Nek." Nenek itu kaget, Pak. Masya Allah, kok bisa katanya. Lalu bagaimana mereka akan membekali amal dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat? Bagaimana mereka akan membawa itu? Kata Nabi itu, "Nek, walaupun mereka umurnya cuma 60 tahun sampai 70 tahun saja, namun amal mereka melebihi amal kamu, Nek." Masya Allah. Nenek itu kaget, Pak. Apa yang membuat mereka itu amalnya lebih banyak dari kita? Sedangkan kita itu umurnya 700 tahun, 800 tahun. Mereka umurnya cuma 60-70 tahun saja gitu, kata nenek itu. Kata Nabi itu bilang, walaupun mereka umurnya pendek, Nek, tapi Allah muliakan mereka dengan bulan Ramadan. Masya Allah, Pak. Setiap amal yang dilakukan di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan pahalanya. Masya Allah. Saat itu nenek itu iri, Pak. Ya Allah, seandainya saya dilahirkan di zaman itu, saya sangat beruntung gitu ya. Masya Allah. Makanya kita mumpung masih diberikan kesempatan untuk hidup di bulan Ramadan, perbanyaklah beribadah. Karena ini adalah kesempatan kita untuk mencapai pahala sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita merugi, jangan sampai kita menyesal besok di hari kiamat, gitu ya. Karena orang-orang yang sudah mendahului kita, Pak, orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka itu minta kepada Allah, "Ya Allah, izinkan aku untuk hidup di dunia hanya untuk sholat 2 rakaat saja, ya Allah." Ternyata sholat 2 rakaat itu manfaatnya besar, Pak, di alam kubur. Masya Allah, Pak. Dia minta, "Ya Allah." Jadi setiap orang yang sudah meninggal dunia, Pak, dia meminta kepada Allah agar diizinkan hidup kembali untuk sholat 2 rakaat. Namun itu semuanya sudah tidak bisa diulang kembali. Makanya inilah adalah kesempatan kita. Kita tidak tahu kapan kita mati, kapan kita wafat. Maka sebelum datang penyesalan itu, perbanyaklah beribadah, terutama di bulan Ramadan. Ya, semangat untuk berjuang, berjihad, ya, untuk mendapatkan pahala sebesar-besarnya. Ya. Lalu yang ke-8, ya, sunnah-sunnah yang dilakukan yaitu i'tikaf, dan kita juga nanti persiapkan, ya Pak, ya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan persiapkan untuk beriktikaf, karena itu merupakan sunnah Nabi. Lalu yang ke-9 yaitu perbanyak membaca Al-Quran, ya. Jadi kita perbanyak membaca Al-Quran mumpung masih di bulan suci Ramadan, ya. Berbanyak, Pak, minimal ya sehari 5 juz lah gitu ya. Jadi selama Ramadan hatam 20 juz, 20 kali gitu ya, Masya Allah. Ramadan 20 kali, alhamdulillah, Pak. Imam Syafi'i, Pak, Imam Syafi'i selama Ramadan itu bisa menghatamkan 40 kali, Pak. Imam Syafi'i, wallahu alam ya, Pak, gimana bacanya gitu ya. Karena beliau ini seorang hafidh, Pak. Umur 7 tahun sudah hafal Quran. Umur 12 tahun sudah hafal hadis. Umur 12 tahun sudah hafal hadis. Umur 17 tahun jadi mufti, Pak. Itu Imam Syafi'i, Pak.
Masya Allah. Khatam 40 kali, Pak. Kita harus begitu, Pak. Ya minimal ya 1 kali lah. Jangan sampai nggak pernah khatam gitu, Pak ya. Sudah gitu pas Ramadan yang lalu baru menghatamkan 3 juz gitu ya. Sudah 3 juz. Dilanjutkan tahun ini 3 juz lagi ya. Ini orang merugi sekali, Pak ya. Minimal ya, sekali khatam gitu ya. Masya Allah. Karena itu akan memberikan akan menjadi ladang amal kita yang akan meringankan beban kita besok di hari kiamat gitu ya. Karena ada 2 amalan yang besok akan memberikan syafaat kepada kita, yaitu amalan orang baca Quran, yang kedua adalah orang yang berpuasa. Maka orang yang membaca Al-Quran dan berpuasa, maka amalan itu akan menjadi ya pembela kita besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perbanyaklah, mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang istiqomah. Ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan, mampu untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan sebaik mungkin, dan mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi umatnya yang kelak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bulan Ramadan ini adalah ujian Allah. Allah berikan ujian kepada kita. Allah ingin mengetahui seberapa besar ketaatan kita kepada Allah. Allah ingin menguji kita seberapa besar kesabaran kita menghadapi bulan Ramadan ini, gitu ya. Jadi orang masuk surga itu tidak mudah, Pak. Orang masuk surga itu tidak mudah. Karena ada orang mengira hari ini ya, dia ingin masuk surga, tapi nggak pernah sholat jamaah, Pak. Ya, sholat di rumah juga jarang-jarang. Gitu. Kerjanya apa, Pak? Kerjanya apa, Pak? Pagi nyiram bunga, gitu ya. Siang nyiram bunga, malam-malam makan kopi, minum kopi di kafe gitu ya, paginya makan nasi uduk ya. Dia pingin masuk surga, Pak, ya nggak bakalan gitu. Jadi orang pingin masuk surga harus butuh perjuangan, gitu ya. Perjuangan dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah dan bersabar menghadapi apapun yang Allah telah perintahkan kepada kita. Insya Allah mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kita nanti berjumpa di surga insya Allah. Kita mungkin akan berjumpa lagi nanti di surga ya. Tidak hanya berjumpa di Masjid Kuba saja, Pak ya. Insya Allah berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan barangkali ada yang bertanya, Pak. Ya, Bapak, Ibu yang mau bertanya sekarang.